kegiatan ini adalah salah satu tugas dari kegiatan kami PKG PJOK Kabupaten Tapanuli Utara. Di sini Bapak Ibu, sengaja saya buat pertemuan dengan Bapak Ibu sekalian ingin membahas tentang rencana kegiatan kita. Kegiatan yang saya maksud adalah ini Bapak Ibu. Kegiatan ini sudah saya berbicara dengan wakil Rizwan Ibu Kumeta tentang rencana kegiatan pusat pada akhir semester genap tahun 2025. Adapun yang melatar belakangi, satu, kegiatan futsal di SD Santa Maria Tarutung bertujuan untuk meningkatkan keterampilan motorik siswa, memperkuat kerjasama tim, dan menanamkan nilai-nilai sportivitas. Yang kedua, tujuan program ini yang pertama meningkatkan keterampilan siswa dalam bermain futsal melalui kompetisi dan pelatihan. Tujuan yang kedua, membentuk karakter positif siswa seperti disiplin, tanggung jawab, dan sportivitas. Dan tujuan yang ketiga, menyiapkan tim futsal sekolah untuk berkompetisi eksternal di tingkat kecamatan atau kabupaten. Yang ketiga Bapak Ibu, capaian. Capaian yang kita dapat di sini nanti, siswa mampu bermain futsal dengan teknik dasar yang baik. Teknik dasar yang dimaksud adalah passing, kontrol, shooting, dan dribbling. Capaian yang kedua nanti, terbentuknya tim futsal sekolah yang solid dan kompeten. Capaian yang ketiga, terselenggaranya kompetisi internal atau kelas sebagai media pembelajaran. Dan capaian yang keempat, peningkatan prestasi siswa dalam kegiatan olahraga. Poin yang keempat Bapak Ibu, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Struktur program 1, evaluasi pembelajaran. Ini kita adakan refleksi untuk mengidentifikasi pencapaian dan kendala siswa. Yang kedua, kompetisi antar kelas, turnamen internal untuk memperkuat pengalaman kompetisi. Ini yang sering kita lakukan ya Bapak Ibu, turnamen antar kelas. Lalu yang ketiga, pelatihan tim sekolah. Sesi pelatihan bagi siswa berbakat untuk pengembangan lebih lanjut. Ini bisa kita buat dengan kegiatan ekstra kurikuler. Ini yang sudah berlangsung kan Bapak Ibu. Lalu yang keempat, penguatan infrastruktur, perbaikan dan penambahan fasilitas futsal. Lalu mitra dalam komunitas belajar. Yang pertama, orang tua siswa. Seperti kegiatan yang kita lakukan Bapak Ibu, semua saya rasa kegiatan yang kita lakukan di tingkat kemarin ini harus disetujui atau diketahui oleh orang tua siswa. Lalu yang kelima, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah. SD Santa Maria Tarutung memiliki fasilitas olahraga berupa lapangan futsal sederhana, bola futsal, dan kostum tim. Guru PJOK memiliki kompetensi dasar dalam melatih futsal serta didukung oleh komunitas sekolah yang peduli dengan pengembangan bakat siswa. Lalu yang keenam, rencana evaluasi. Evaluasi yang pertama, evaluasi kompetisi menggunakan indikator kognitif, efektif, dan psikomotorik siswa. Evaluasi yang kedua, evaluasi program. Ini melalui diskusi dengan guru, siswa, dan orang tua untuk menilai keberhasilan program yang kita buat nantinya. Jadi
Orang tua juga dilibatkan. Selain kita Bapak Ibu, orang tua, komite juga bisa masuk ke sini supaya kalau kita buat itu berhasil atau tidak, orang itu yang bisa menilai. Lalu yang ketiga, hadiah. Saya rencanakan di sini juara 1 nanti ke depannya 300.000, juara 2 200, juara 3 100.000, dan juara 4 50.000. Itu masih rencana saya Bapak Ibu ya. Nanti bagian ikut PKS bagian visual nanti bisa membuat keputusan. Lalu yang keempat, dokumentasi. Jadi harus kita buat dokumentasinya Bapak Ibu. Segala kegiatan yang kita buat, kita rencanakan nantinya harus kita buat dokumentasi menggunakan video atau foto. Lalu laporan. Nah, laporan ini sudah biasa kita buat, seperti kemarin kita buat kegiatan futsal juga. Semua anggota yang ada di lapangan membuat laporan siapa yang juara 1-nya, juara 2-nya, juara 3-nya, seperti itu. Lalu yang ketujuh, tantangan. Tantangan yang saya rasa di sekolah kita ini yang pertama, keterbatasan fasilitas. Ini menyangkut lapangan futsal yang kurang baik. Kita bisa melihat sendiri Bapak Ibu, lapangan kita kurang baik. Kenapa? Masih saya temukan di situ tidak lurus ya, masih bergelombang. Jadi artinya lapangan kita kurang baik. Lalu jaring gawang tidak ada. Ini yang masalah yang paling besar. Seperti saya perhatikan kemarin pada saat bertanding, ada sahabat Maula yang mengafirmasi gol yang tadi dibilangnya tidak gol. Ini salah satu faktor yang membuat siswa-siswa kita itu tidak nyaman untuk bermain. Lalu yang kedua, partisipasi siswa. Tidak semua siswa antusias mengikuti program karena berbagai alasan. Ya, ini hal yang wajar ya Bapak Ibu. Tidak semua siswa kita itu suka dengan bermain sepak bola. Bagaimana nanti cara kita nanti untuk membuat daya tarik siswa itu mau untuk bergabung dengan kegiatan ini. Ini tugas-tugas wali kelas lainnya nanti bagaimana tekniknya Bapak Ibu guru lah yang membuat itu. Jadi kan siswa itu kasih kepercayaan bahwa dia bisa atau mampu melakukan kegiatan ini. Lalu yang ketiga, manajemen waktu. Ini membagi waktu antara persiapan ujian akhir dan pelaksanaan kegiatan futsal. Nah, ini nanti salah satu tugas dari PKS Kesiswaan. Direncanakan ini nanti di akhir semester genap. Maka PKS Kesiswaan nanti sebelum ujian sudah bisa membuat waktu atau struktur untuk melaksanakan kegiatan ini. Lalu yang terakhir Bapak Ibu, tindak lanjut. Setelah program berjalan, sekolah dapat mengevaluasi hasilnya dan menyusun langkah-langkah lanjutan seperti pelatihan lebih sulit untuk tim futsal atau perbaikan fasilitas olahraga. Ini nanti bisalah kita bekerja sama Bapak Ibu, kepala sekolah dan kita warga kampung. Bagaimana nanti kita mengevaluasi kalau ada yang Bapak Ibu temukan pada saat pertandingan yang kurang pas, silakan diambil, disampaikan kepada panitia. Itulah rencana tindak lanjut terakhir. Dan untuk masalah fasilitas kita seperti lapangan kita, nanti Bapak Ibu kita sama-sama mengutarakan kepada suster kepala sekolah supaya diadakan perbaikan lapangan kita dan siswa-siswa kita nyaman belajar dan beraktivitas di lapangan itu. Demikian Bapak Ibu yang mungkin saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Kalau ada yang mau ditanya Bapak Ibu, boleh kita sharing bersama di sini Bapak Ibu. Ini hanya poin-poinnya aja nih Bapak Ibu. Kami
direncanakan sama PKS kurikulum kemarin kita buat kegiatan futsal lagi di akhir semester genap. Jadi ini kisi-kisinya saya sampaikan penerapannya inilah tujuannya kegiatan itu apa. Sepak bola ini mungkin tidak bisa Pak, atau ada pilihan jangan futsal. Bagaimana dengan permainan tradisional kita buat dulu bisa, karena mungkin udah biasa Bapak Ibu ya. Karena futsal kan ya maaf kan apa namanya biasa, mungkin menggalakkan kegiatan olahraga tradisional seperti ya saya buat mandala. Iya mandala, ada solo luas kan? Iya bisa. Gawang. Baru pasti. Iya. Tapi itu kan kalau makasih kan ada tradisional kan, ada kita dalam hal itu kan. Apa namanya itu? Apa bahasa Indonesia kasih? Rondes ya. Rondes ya. Ini Bapak Ibu. Jadi ini kan masalah kegiatan yang saya pilih. Jadi untuk seperti yang disampaikan Pak Tadi, main gala kita buat bisa. Pak Tadi nanti kita ada diskusi sama PKS kurikulum dan suster kepala sekolah. Tapi untuk saat ini materinya ini kita buat. Dan memang sarannya hanya kepada siswa ya. Iya. Jadi kita berperan juga Bapak Ibu. Kalau kita nanti membuat dia seperti apa tadi pegawai gitu, gerobak sodor. Jadi ada tugas-tugas kita masing-masing Bapak Ibu wali kelas. Bagaimana nanti permainannya, bagaimana strateginya, itu tugas-tugas dari wali kelas. Mungkin siswa-siswa kita belum tentu tahu bagaimana teknik dari cara bermainnya. Jadi ada tugas tambahan kita. Berarti keterlibatan guru mungkin sebagai panitia atau sebagai juri ya? Iya. Dan sebagai peserta ya? Kita semua adalah tim Bapak Ibu guru. Jadi kegiatan ini tidak hanya kepada guru olahraga aja di Bapak Ibu ke depan. Wali kelas bisa, tapi kalau wali kelas harus dibantu juga kan. Kalau misalnya wasit sepak bola, sebotok, selalu mau. Ini maksudnya kalau ini mau dilaksanakan nanti kan di semester 2. Iya. Maksudnya kapan itu? Di pas kegiatan belajar atau pas praktik ini lah, misalnya bersiap udah di semester atau kayak gimana? Nah, iya itulah dari Ibu Rai. Saya kan di akhir tadi ada rencana tidak lanjut. Jadi nanti PKS kurikulum membuat jadwal dikasih. Misalnya kita biasanya bulan 4 ya ujian semester ya. Belum, bulan 5 sudah ujian semester kita bulan 5. Maka sesuai dengan Ibu perintah dari kepala sekolah atau perwakilan kepala sekolah kurikulum, silakan Pak Guru PPK bulan 4 sudah bisa dimulai. Seperti itu. Bisa kita ambil nanti dari pulang sekolah, sore-sore kita buat kegiatan ini bisa. Seperti itu. Jadi yang mengatur jadwal adalah PKS kurikulum dan kepala sekolah. Ini bentuknya kayak pertandingan seperti Iya, dari kemarin. kelas 4, 5, 6. Ya, kalau itu bisa kita tentukan bagaimana dengan kelas 3, karena kelas 3 kemarin menuntut dia. Iya, kita tambahin lah kelas 3. Kalau ditambah kelas 3 berarti dibuatlah kelompoknya. Nggak bisa kelas 3 sama kelas 6. Ya kalau hanya kelas 3 kita buat main itu aja 3A, B, C. Juga ada. 3, 4 lah. 3, 4 lah. Ya, harusnya yang sebanding 3 sama 4. Sudah pasti lah, Sesuai pas ya, seperti kurikulum ya. Sesuai kurikulum tadi kayak. Ya, bagaimana? Bisa. Kalau berpasi kita buat bisa. Cuman agak lama pertandingan kita, Bapak Ibu. Ya kan itu kan setelah ujian semester. Ya, sesuai dengan kemampuan mereka kan. Iya. Nggak mungkin kemampuan kelas 3 sebelah kelas 6. Tapi kan sesuai persetujuannya penanggung jawabnya sebenarnya kan. Kalau setuju ya, belum setuju aja.
Berarti ada alangkah baiknya kelas 1 juga bisa kita nyanyikan kan berseru dia. Jadi kalau pasal Iya. 2 satu ayat. Pasti dia. 1 dengan 2 kan. Tapi ada lagi Bapak Ibu yang kita bahas, ada yang kita bahas. Ada lagi Pak. Sudah. Nah, masalah usul tadi yang disampaikan Pak Galigi, ya Ibu semua karena Ibu semua di sini di salah satu peninjau sekolah kita ini mewakili kepala sekolah. Ada dua tanggapan dari Ibu semua. Selain dari futsal, ada masukan dari Pak Galigi membuat pertandingan tradisional berupa kodor. Dan beberapa ibu guru istilah pertandingannya ini nanti dia bentuknya berfase terus semua. Jadi itu nanti yang membuat perintahnya sama saya loh gitu orang. Jadi untuk itu Bapak Ibu supaya lebih jelas, mari kita dengarkan apa tanggapan dari Ibu Situmorang selaku penanggung jawab di sekolah kita ini. Silakan Ibu. Oke. Terima kasih untuk Pak Manurung untuk rencana kegiatan futsalnya di akhir semester genap ini di tahun 2025. Kita rencanakan ini nanti sekitar di bulan 6 saja, ya. Karena saya lihat juga di bulan 3 itu nanti sibuk dengan membuat soal. Di bulan 6 awal minggu pertama itu mengoreksi ujian. Jadi kita lakukanlah ini di semester 2 ya Pak. Di minggu kedua bulan 6. Untuk rencananya tadi sudah saya lihat ada tantangan tadi mohon untuk sarpras dibenahi dulu untuk lapangan kita termasuk gawangnya, bola juga perlu juga diperhatikan karena seperti tadi keluar dari Bapak Manurung selaku penanggung jawab kegiatan futsal ini mengeluhkan juga ada tantangannya. Semoga secepatnya dibenahi oleh tim sarpras oleh Pak Tanjung. Rencana ini sudah bagus saya lihat. Tinggal kita hanya hari banyak pelaksanaannya kita uji kembali nanti. Ini akan kami bicarakan juga dengan sistem kepala sekolah rencana ini karena rencana ini sudah ada tahun yang lalu, tapi hanya sekilas saja, belum ada rencananya untuk kedepannya dilakukan. Untuk hadiahnya juga akan saya laporkan, sepertinya itu diambil sudah sampai di keempat tadi, di juara keempat. Karena biasanya kita hanya ambilnya juara 3, ya hanya juara 3. Nanti saya pikirkan juga ini untuk di juara 1-nya 300.000, juara 2-nya 200, juara 3-nya 100, dan juara keempat 50. Oke, sekian dari saya yang mewakili kepala sekolah. Beri tepuk tangan untuk Pak Manurung.